Halo hai teman-teman, apa kabar? Apa kabar nih semuanya? Sudah semakin baik ya? Alhamdulillah. Kali ini masih ada saya sahabat kamu Aryan Surya. Pastinya masih dari Pagar Kehidupan dong. Saya sangat bersemangat sekali di minggu yang baru ini karena kita sudah menjumpai bulan Mei, yang mana bulan Mei ini juga kayaknya kelahiran seseorang ya. Siapakah seseorang itu? Betul, seseorang itu adalah orang yang ada di telinga kamu saat ini. Wah, tanggalnya tanggal berapa mas bro? Untuk tanggalnya, hanya saya dan Tuhan yang tahu pastinya, oke? Nah, ngomong-ngomong soal hari yang baru, minggu yang baru, dan juga bulan yang baru teman-teman, kali ini saya akan membacakan atau memberikan kepada kamu sebuah rahasia yang sudah saya tulis. Rencananya ini akan saya terbitkan di buku yang akan saya buat. Tapi kayaknya kalau buku kelamaan ya. Langsung aja kita bahas di sini karena bisa jadi ini yang membuat kamu menjadi berubah besar dalam hidup kamu. Kali ini saya akan membeberkan satu rahasia besar lagi yang bisa merubah kamu seandainya kamu mau mempraktekannya. Sudah siap? Oke. Sebenarnya materi kali ini teman-teman didasari oleh pertanyaan dari sahabat Pagar Kehidupan yang bunyinya seperti ini. Mas bro, gue punya kekurangan nih. Kekurangan gue adalah menjadi manusia yang gagap. Kalau gue ngomong, gue tuh gagap mas bro. Gak bisa kayak lu, lancar gitu. Kalau gue ngomong gagap, gue jadi minder. Gimana dong caranya gue bisa menjadi orang yang percaya diri? Atau, saya juga sering kali melihat curhatan di bagian komentar YouTube yang bunyinya begini. Mas bro, gue punya cacat sejak lahir. Dari kecacatan yang gue miliki ini, gue tidak bisa menjalani hidup dengan optimal karena gue minder mas bro. Gimana caranya nih menurut Pagar Kehidupan supaya dengan kekurangan yang gue punya, yang mungkin belum bisa gue sembuhkan dengan baik, tapi gue bisa menjadi orang yang pede? Ajarin dong caranya. Nah sekarang, apakah diri kamu yang mendengarkan suara saya juga punya permasalahan yang sama dengan sahabat-sahabat Pagar Kehidupan yang tadi, di mana kamu punya masalah yang sebenarnya berasal dalam diri kamu sendiri yang disebabkan karena kamu rendah diri atau minder dengan kekurangan yang kamu punya? Atau jangan-jangan kamu nih, benar kamu yang mendengarkan suara saya kali ini pernah punya masa lalu yang kelam ya. Masa lalu yang dilakukan oleh kamu sendiri, yang mana pada waktu di masa lalu kamu mungkin masih terlalu labil, terlalu muda, sehingga kamu mengambil keputusan yang salah yang mengakibatkan kamu masuk ke dalam dosa besar di masa lalu. Ada nggak di antara kamu yang seperti itu? Kamu minder ya? Kamu takut kan kalau nih masa lalu kamu menjadi aib buat masa depan kamu? Benar apa enggak? Nah kalau benar, saya punya sebuah secret atau rahasia yang bisa menjadikan diri kamu kembali pede. Rahasianya adalah begini. Ada orang yang berpendapat bahwa kalau lu mau jadi orang sukses mas bro, lu harus menjadi manusia yang sempurna. Pernah dengar kamu pendapat seperti itu? Pernah nggak? Kalau saya sering. Nah pertanyaan saya buat kamu, apakah pendapat mereka yang mengatakan hal seperti ini adalah pendapat yang betul? Apakah benar untuk menjadi sukses kamu harus menjadi manusia yang sempurna tanpa punya masa lalu yang jelek ataupun kecacatan dalam hidup kamu? Jawaban saya, itu omong kosong dan sekedar teori belaka. Saya ulangi sekali lagi, barang siapa yang mengatakan bahwa kamu harus menjadi manusia sempurna untuk bisa berhasil, orang itu adalah ahli teori belaka dan mohon maaf, omong kosong. Titik. Lah mas bro, tapi kan bener dong, kalau kita mau jadi orang sukses mas bro, kita kan gak boleh punya banyak kekurangan. Kalau kita punya kekurangan mas bro, kita gak bisa jadi orang sukses dong, pasti gagal dong. Gimana sih? Nah, gini teman-teman. Kebanyakan di sini salahnya orang. Mereka berpikir untuk menjadi sukses itu harus menjadi orang yang sempurna. Padahal sekarang, saya tanya sama kamu, ada nggak orang-orang di sekitar kamu yang bisa menjadi artis karena kekurangan mereka? Ada nggak? Coba kamu pikirin deh, artis Indonesia yang punya kekurangan dan akhirnya berhasil. Siapa? Contoh ya, misalnya kamu yang sekarang gagap. Kamu tahu nggak bahwa di Indonesia nih, sampai detik ini, ada artis yang pura-pura gagap untuk bisa menjadi artis yang kaya raya. Siapa artis itu? Bener, Aziz Gagap.
Aziz Gagap itu nggak gagap, tapi dia rela pura-pura gagap untuk menjadi seorang artis terkenal. Akhirnya berhasil kan? Nah sekarang bagi kamu yang gagap, kenapa kamu minder? Bukankah kegagapan kamu itu terbukti sebenarnya bisa menjadi sebuah kelebihan kalau kamu mau? Nah sekarang kamu pikirin lagi, Tukul Arwana. Mr. Tukul itu miliarder kelas kakap teman-teman. Gak ada satupun yang bilang dia mohon maaf ganteng, tapi rezekinya bagus. Kenapa? Karena dia berhasil menjadi diri dia sepenuhnya. Itu dia teman-teman, menjadi diri kamu sendiri sepenuhnya. Itu yang membuat saya berada di titik ini. Kebanyakan orang merasa dirinya harus menjadi manusia sempurna, padahal itu omong kosong. Yang perlu kamu lakukan setiap saat adalah terus menjadi diri kamu sendiri sepenuhnya. Nah mas bro, gua sih sebenarnya jujur ya mas bro, sering banget denger perkataan kayak lu nih. Kita harus jadi diri sendiri, harus jadi diri sendiri. Tapi cara prakteknya tuh gimana mas bro? Gue bingung. Bukannya kalau kita jadi diri kita sendiri sepenuhnya mas bro, kita tuh kayaknya bakal ditolak orang. Karena kan gak semua orang mas bro mau menerima kekurangan kita. Itu yang ada di kepala kamu kan? Nah jawabannya begini. Memang betul, tidak setiap orang mau menerima kekurangan kita. Tapi yang perlu kamu tahu, tidak setiap orang juga selalu menolak kekurangan kita. Saya ulangi sekali lagi, memang betul, tidak setiap orang mau menerima kekurangan kita. Betul itu. Tapi tidak setiap orang juga teman-teman yang selalu menolak kekurangan kita. Lah mas bro, tapi gue bener loh, kekurangan gue tuh selalu dibully sama orang, diledekin sama orang. Kenapa bisa begitu? Jawabannya, karena lu tidak mau melangkah lagi. Begitu kamu melangkah, ketemu orang yang ledek, kamu diem. Padahal kalau kamu terus melangkah, belum tentu orang-orang di sana tuh terus ngeledekin kamu. Bisa jadi dari 10 orang, cuman 3 yang ledekin kekurangan kamu, 7-nya muji. Cuman salahnya kamu baru ketemu 3 orang yang ledek, kamu udah diem, udah minder. Akhirnya gak maju-maju. Salah siapa? Ya salah kamu dong. Kenapa kamu diem? Apakah Aziz Gagap dan Tukul Arwana akan sukses seandainya kekurangan mereka diledek orang kemudian mereka diem dan minder? Saya rasa tidak. Mereka sukses karena mereka maju dengan kekurangan mereka. Sekarang saya ajak kamu untuk berpikir realistis ya. Saya akan mengajak kamu untuk berpikir realistis. Tolong kamu jawab pertanyaan saya dalam hati kamu. Seandainya seorang Tukul Arwana punya mindset atau pola pikir sama seperti kamu, bahwa hidup harus sempurna untuk menjadi orang sukses, kira-kira dia bakal jadi orang sukses nggak sekarang? Nggak akan jadi orang sukses. Kenapa? Karena dia akan minder. Aduh, kenapa ya kumis gua kayak ikan arwana? Aduh, kenapa ya muka gua kok nggak kayak Brad Pitt? Kalau seandainya dia minder kayak begitu, ada nggak stasiun TV yang memakai dia? Kagak ada. Seandainya Aziz Gagap, dia minder. Aduh, kok gue gak ganteng ya kayak artis sinetron. Aduh, kok gue gak bisa punya ide ya untuk menjadi pelawak. Kira-kira dia bisa gak jadi orang sukses? Gak akan bisa dan tidak akan pernah bisa. Karena mindernya dia menghentikan dia. Kamu tahu Ucok Baba gak teman-teman? Tahu Ucok Baba? Coba di Google kamu cari. Ucok Baba itu orang yang punya tinggi seperti anak kecil. Tidak bisa besar. Tapi lihat, sekarang dia jadi artis yang sangat terkenal dan bisa menghibur banyak orang. Pekerjaannya mulia sekali, bisa menghibur. Ucok Baba itu bisa dibilang dia mohon maaf mengalami kelainan. Tidak bisa tumbuh normal. Tapi lihat sekarang, rezekinya bagus. Kenapa dia bisa? Karena dia menjadi diri dia sepenuhnya. Nah, sekarang begini teman-teman. Saya akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Apa sih yang saya maksud menjadi diri kamu sepenuhnya? Menjadi diri kamu sepenuhnya itu maksudnya begini. Setiap orang pasti punya kekurangan dalam hidupnya. Nah, kekurangan itu bukan berarti harus fisik. Bisa juga masa lalu kamu loh yang kelam itu kekurangan kamu. Nah, apakah kamu pernah punya pengalaman lalu yang buruk yang membuat kamu merasa terhina saat ini? Pengalaman apapun itu hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Saya tidak perlu tahu.
Tapi intinya, pengalaman buruk di masa lalu kamu ini membuat kamu menjadi minder kalau dituduh menjadi manusia yang harus sempurna. Ketika kamu disebutkan harus sempurna, kamu selalu kepikiran masa lalu kamu yang kelam ini, kira-kira kamu bisa nggak ya diterima karena masa lalu kamu yang kelam ini. Bisa jadi karena kamu melakukan maksiat di masa lalu, perbuatan dosa besar di masa lalu, apapun itu intinya kekurangan kamu. Kamu merasa jadi minder dan tidak sama dengan yang lain karena masa lalu kamu yang kelam ini. Dengan kata lain, kamu merasa diri kamu dalam tanda kutip terhina. Nah, kebanyakan orang merasa bahwa masa lalu kelam ini menjadi perusak masa depan. Padahal bisa jadi loh. Bisa jadi dan bisa jadi kekurangan kamu, masa kelam kamu itu menjadi batu loncatan buat karir kamu, hidup kamu yang lebih baik. Contoh kasusnya begini. Saya punya teman. Teman saya ini dulunya kasihan banget teman-teman. Saya nggak usah nyebut nama deh ya. Teman saya dulu ini dia pernah dikibulin sama pacarnya. Dikibulin sama pacarnya karena dia terlalu baik. Teman saya ini dikibulin sama pacarnya karena dia terlalu jujur, terlalu lugu. Ini cowok nih teman saya. Nah begitu dia dikibulin sama pacarnya, otomatis dia kehilangan banyak uang. Bayangin tuh teman-teman, pernah nggak kamu ditipu sama mantan kamu sampai kamu kehilangan banyak uang? Nah yang terjadi, teman saya ini sedihnya bukan main. Dalam hati saya yang terdalam, saya merasa ini teman saya kasihan banget nih. Orangnya udah terlalu jujur, terlalu baik, terlalu apa adanya gitu. Nah pada waktu dulu, saya berpikir orang yang terlalu apa adanya itu orang yang mohon maaf akan sial terus. Tapi ternyata yang Maha Kuasa menunjukkan bahwa sikap apa adanya itu yang membuat teman saya menjadi mujur alias beruntung. Nah ceritanya begini, ketika dia sudah ditipu sama mantannya, dia memakan waktu kurang lebih 3 bulan lebih untuk move on. Saya bantuin. Ketika dia sudah move on, saya tidak merubah sifat apa adanya dia, karena itu memang keunikan dia. Sampai pada suatu ketiga, dia ketemu lagi cewek baru. Cewek barunya ini kencan sama dia. Nggak berapa lama kemudian, nggak sampai 6 bulan, dia jadian lagi sama tuh cewek dan akhirnya bahagia dan menikah. Di situ saya bingung. Saya tanya sama dia, bro, kok lu bisa tiba-tiba move on-nya cepat, kemudian kamu nikah sama si cewek yang baru kamu kenal? Rahasianya apa? Tahu nggak rahasianya apa teman-teman? Dia cerita sama saya begini, rahasianya gue tuh cuma satu bro. Gue ceritain masa lalu gue sama calon pasangan gue itu semuanya. Nggak ada yang ditutup-tutupin bro. Termasuk ketika gue dulu ditipu sama mantan gue soal duit. Gue ceritain semuanya tanpa ada sedikit pun gue perasaan minder, perasaan malu terhadap masa lalu gue. Gue ceritain semuanya. Nah, menurut logika saya pada waktu itu, kalau cewek diceritain masa lalu kamu yang kelam, harusnya cewek itu kabur dong. Tapi ternyata antara teori dan praktek itu selalu berseberangan ya. Temen saya ceritain tuh masa lalu dia ditipu sama mantannya soal duit. Yang terjadi, lucunya adalah bukannya tuh cewek baru yang dia kenal tadi itu jadi ilfil atau gak mau sama dia karena dia lugu, tapi cewek itu malah jadi ibah. Karena iba, cewek itu juga kagum dengan kejujuran teman saya tadi dan akhirnya malah jatuh cinta setengah mati sampai sekarang. Akhirnya mereka menikah. Coba tuh teman-teman. Kebayang nggak? Kebanyakan orang kan berkata kalau kita kencan mas bro, contohnya kita harus menunjukkan kesempurnaan kita dong. Kalau ngelamar pekerjaan juga gitu mas bro, kita tunjukin aja kelebihan kita. Kita tutupin deh itu kekurangan kita, iya kan? Kesempurnaan kita ditunjukin mas bro. Baik kita tuh cewek atau cowok, pokoknya sempurnanya ditunjukin. Padahal itu yang membuat kamu jadi capek. Capeknya karena pakai topeng mulu. Bener deh. Mohon maaf nih, udah gak perjaka ngaku perjaka. Udah gak perawan ngaku perawan. Dulunya pernah ngambil duit perusahaan, ngakunya jujur terus kalau kerja. Ya capek, bohong lagi. Gak usah. Jadi diri kamu sepenuhnya aja. Kalau masa lalu kamu kelam, tunjukin bahwa memang dulu gue pernah punya masa lalu kelam. Tapi kini aku sudah menyesal. Itu yang kamu tunjukin. Tidak perlu menjadi manusia suci tanda kutip untuk bisa berhasil dalam hidup. Yang penting kamu menyesal atas masa lalu kamu yang kelam. Itu aja cukup. Lah mas bro, oke, gue setuju sama lo. Tapi bukannya lu pernah ngomong mas bro, di video lo yang dulu-dulu nih, lu pernah ngomong katanya kita gak boleh nyeritain aib.
Tapi lu sekarang ngomong, katanya kita menjadi diri kita sendiri sepenuhnya, termasuk menceritakan masa lalu kita yang kelam. Berarti itu nyeritain aib dong mas bro. Nah gini teman-teman, kebanyakan orang-orang, termasuk juga kamu, tidak tahu perbedaan yang jelas antara menceritakan aib dan menjadi diri kamu sendiri sepenuhnya. Perbedaannya ada dan sangat jelas. Perbedaannya adalah begini nih, tolong disimak baik-baik. Kalau kamu menceritakan aib, kamu itu tidak spontan. Kamu mencari-cari gitu. Dulu tahu gak sih, gue tuh pernah loh misalnya berperilaku buruk sama suami gue. Dulu gue sama suami gue tuh begini. Ngapain juga lu ceritain? Kan gak ada yang nanya. Jadi ngapain juga kamu ceritain? Nah yang saya maksud itu, jadi diri kamu sendiri apa adanya itu spontan. Spontan itu contohnya begini. Misalnya kita dalam konteks kencan. Kalau misalnya pasangan kamu nanya dalam kencan itu, mohon maaf ya saya nanya nih, karena saya memang ingin mencari seorang istri, pertanyaan saya tolong dijawab. Apa tuh? Mohon maaf, kamu masih perawan gak? Kalau dia nanya gitu, jawab jujur apa adanya. Gak usah pura-pura, oh iya aku masih perawan nih, gini-gini. Nanti kamu sendiri yang rugi. Begitu juga kalau kamu cowok, misalnya ada cewek nih datang, maaf ya, aku sebenarnya lagi nyari suami. Nah tipe aku tuh tipe yang perjaka. Mohon maaf nih, kamu masih perjaka nggak? Jangan kamu udah nggak perjaka ngomong aku, oh iya masih perjaka. Mentang-mentang nggak bisa dilihat kau bohong. Percaya deh, kebohongan itu walaupun awalnya kamu lolos, suatu saat akan kebongkar juga. Sekali lagi, kebohongan itu walaupun awalnya kamu lihai dan lolos, suatu saat kebongkar juga. Dan ketika kamu bohong dan akhirnya kebongkar, itu pedih sekali buat kamu. Nah jadi, kalau dalam keadaan apapun, ketika ada orang bertanya, jawablah jujur. Itu namanya apa adanya. Bener, jawab jujur apa adanya. Kecuali orang yang nanya nggak nyambung. Misalnya kamu lagi arisan, ditanya, gimana rumah tangga lu? Emangnya suami lu lemah ya di ranjang? Jangan dijawab, itu rahasia keluarga. Nah yang saya maksud kamu jawab jujur apa adanya itu, lihat yang nanya siapa. Nyambung gak pertanyaannya dengan siapa yang nanya? Misalnya, calon istri nanya kamu perjaka, nyambung kan? Calon suami nanya kamu perawan, nyambung kan? Itu harus kamu jawab. Bos kamu nanya pengalaman kerja kamu jujur atau enggak, jawab apa adanya, itu nyambung. Jadi selama yang nanya itu masih nyambung konteksnya, jawab apa adanya. Jangan bohong. Kalau kamu ditanya, wahai Budi, kamu kan mau kerja sama saya nih Budi. Iya pak, coba deh, kamu dulu pernah nggak ngambil duit perusahaan? Jawab jujur, iya pak, dulu saya pernah ngambil duit perusahaan dan saya nyesel banget pak. Saya tobat. Itu mantep. Itu mantep bro. Wah kalau gitu bukannya gue bakal dipecat dan gak diterima mas bro. Kata siapa? Coba dulu. Bisa jadi bos kamu akan menghargai kejujuran kamu loh. Coba dulu. Itu berhasil buat orang lain. Dan itu pun pasti berhasil buat kamu. Dicoba. Nah gitu caranya teman-teman. Gampang kan? Jadi kamu sudah jelas ya. Kalau ada orang bertanya, jawab jujur apa adanya. Kalau kamu punya kekurangan fisik, hargai kekurangan itu. Nggak usah ditutup-tutupin. Nah kebanyakan dengan diantara kamu nih, terutama yang lagi ngangguk-ngangguk, pertanda kamu mulai setuju dengan ucapan saya. Selama ini kamu kan kayaknya berusaha menutupi, mohon maaf, kekurangan yang ada pada diri kamu kan? Nah sekarang kesimpulannya adalah begini. Semakin kamu tidak bisa menjadi diri kamu sepenuhnya teman-teman, semakin jauh juga kamu dari keberuntungan. Saya ulangi sekali lagi, semakin kamu tidak bisa menjadi diri kamu sepenuhnya, teman-teman, kamu akan semakin jauh juga dari keberuntungan. Itu fakta. Nah, sekarang prakteknya adalah begini. Mulai saat ini, kamu tidak perlu lagi menutupi semua kekurangan kamu. Kalau memang kamu gagap, sadari bahwa gagap kamu itu anugerah. Nggak usah ditutup-tutupin, apa adanya aja. Kalau kamu punya kutil kamu gak usah ditutup-tutupin. Biarin aja jadi kutil yang memang menghiasi diri kamu. Kalau kamu punya pengalaman masa lalu yang kelam, mungkin terlibat pergaulan bebas, perbuatan maksiat, atau melakukan perbuatan dosa besar di masa lalu, gak usah sok-sok ditutup-tutupin. Kalau ada yang nanya, jawab jujur, iya, saya memang pernah melakukannya, dan saya menyesal, titik. Karena apa? Belum tentu hal yang kamu pikir kekurangan adalah kekurangan juga buat orang lain.
Saya ulangi sekali lagi, belum tentu hal yang kamu pikir adalah kekurangan juga buat orang lain. Dan percaya teman-teman, saya berani janji sama kamu dan tolong kamu buktikan. Ketika kamu berhasil menjadi diri kamu sepenuhnya tanpa menutup-nutupi sedikit pun kekurangan kamu, rezeki kamu dan keberuntungan kamu akan berubah. Saya ulangi, kalau kamu bisa menjadi diri kamu sepenuhnya tanpa ada satupun yang pakai topeng atau ditutup-tutupi, keberuntungan kamu akan berubah menjadi lebih baik. Itu yang terjadi pada teman saya, dan itu yang terjadi pada saya, dan juga itu akan terjadi pada kamu kalau kamu mau menjadi diri kamu sendiri sepenuhnya. Nah, pertanyaannya, apakah kamu sudah berani untuk melepas topeng yang ada pada wajah kamu? Apakah kamu sudah berani untuk menghentikan segala tipu daya kebohongan kamu untuk menutupi kekurangan kamu dan menjadi diri kamu apa adanya? Kalau berani, ayo. Lakukan itu terus karena itu yang bisa membawa hidup kamu kepada keberuntungan yang nyata. Kamu gak percaya? Praktekin. Sebulan aja pasti hidup kamu sudah berubah menjadi lebih beruntung. Praktekin, dan praktekin. Lihat hasilnya ya. Silakan praktekin sambil kamu lihat layar video ini sekarang juga. Di layar sekarang banyak video yang bisa merubah hidup kamu juga. Jika ingin subscribe, klik yang di bagian tengah. Benar, klik yang di bagian tengah untuk subscribe. Dan jangan lupa, praktekkan apa yang ada di video ini sepenuhnya ya. Masih ada saya sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Terus berbagi, terus menebar cinta, dan terus bersemangat menjadi diri kamu sendiri yang terbaik. Bye-bye semuanya.